Wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan pengurus masjid, nama masjidnya apa ini? Al-Uswah, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi keluarganya, hartanya, dan umurnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau dan khidmat beliau dalam mengurus Masjid Al-Uswah ini sebagai tuan rumah. Seluruh pengurus ya, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, anaknya sehat, soleh-solehah semua, utang-utangnya lunas. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak DRS Saiful Anwar selaku Direktur Eksekutif Basnas Kabupaten Musirawas, yang insya Allah beliau hari ini mendampingi saya dan akan menyampaikan materi tentang fikih zakat. Fikih zakat ini karena yang hadir para kiai, para ulama, para sesepuh, rada ringan itu. Karena sudah pada paham semua ya. Ya. Terus kalau debat juga nggak terlalu nemen-nemen karena sudah paham, dan apalagi sudah ada keputusan-keputusan secara regulasinya. Yang saya hormati, saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para amilin yang hadir di Masjid Al-Uswah kali ini. Mudah-mudahan dinaungi oleh malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat, dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya, diikhlaskan hatinya, dicerdaskan fikirnya, kemudian menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas, maksimal, tuntas dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, kalau menyebutkan satu persatu berarti absen. Baik, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, ini semuanya sudah dapat SK? Belum ya. Tapi sudah diurus sama Mas Taufik ya? Sudah. Sri Mulyo Sukorjo sudah. Mana Sri Mulyo Sukorjo? Amil dari Sri Mulyo Sukorjo sudah lengkap datanya, maka saya udah teken SK-nya. Yang belum lengkap tadi sudah masuk ke meja saya, karena belum lengkap nggak saya teken. Apa yang dibutuhkan? KTP sama nomor HP. Oke? Yang merasa belum menyerahkan KTP, di WA saja sama Mas Taufik ini nggak apa-apa, dan belum menyerahkan nomor HP-nya, maka belum diteken SK-nya. SK-nya sudah jadi Pak, sudah jadi, tinggal diteken doang, cuma administrasinya yang kurang. Baik, para amilin dan calon amilin karena belum diteken yang saya muliakan, mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sekarang ini menjadi dan akan menjadi amil pemerintah, karena sesungguhnya amil zakat itu di zaman Rasulullah tidak ada yang swasta, semuanya pemerintah. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sekaligus sebagai ulil amri. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Saat ayat ini turun, Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi, juga sebagai ulil amri. Jadi merangkap 3 jabatannya waktu itu. Setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Rasulullah SAW, pengumpulan zakat tidak ada kendala yang signifikan, lancar. Pendistribusiannya lancar. Orang-orang hebat yang diangkat oleh Rasulullah menjadi amil itu kurang lebih sekitar 25 amil yang disebar ke beberapa daerah, termasuk ke daerah Yaman, itu namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Di Madinah itu Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi sahabat-sahabat hebat-hebat yang lainnya sebagai para amilin, amilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mendefinisikan amil itu adalah
Al-amilu huwa man ista'malahul imam. Seorang amil adalah orang yang diangkat menjadi amil zakat oleh pemerintah, oleh imam. Oleh imam. Maka nanti Bapak dan Bapak-bapak sekalian, kalau sudah resmi diteken SK-nya, maka Bapak-bapak sekalian adalah amil wakil dari pemerintah, bukan swasta. Nah, amil pemerintah ini SK-nya langsung presiden. Kalau amil swasta, ada nggak amil swasta? Ada. Amil swasta itu namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat. Itu SK-nya dari menteri. Itu cuma dibolehkan. Ya, tapi para ulama lebih mantepnya ke amil pemerintah. Karena di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di zaman Umar bin Khattab, kemudian di zaman Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, semua amil adalah pemerintah. Ngerti nggih? Nah, boleh nggak amil non pemerintah? Boleh, tapi harus mendapatkan izin dari menteri. Karena dia adalah amil pemerintah. Nah, kalau amil non pemerintah ya. Kalau amil pemerintah itu langsung dari undang-undang, dibentuk dari undang-undang. Pengangkatan pimpinannya di SK-kan oleh presiden. Paham nggih? Nah, undang-undangnya boleh dilihat Bapak Ibu, yang garudanya agak besar. Bapak-bapak yang sudah dibagi, monggo silakan dibuka. Ya. Undang-undangnya nomor 23 tahun 2011. Ini dasarnya. Menimbang dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Waktunya orang nuntuti. Sebenarnya penting ini menimbang ini kan, biar timbangannya hangat. Mengingat dan seterusnya. Karena sering lupa jadi diingatkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden. Ya, ingat ya, undang-undang ini ditetapkan oleh DPR dan Presiden tentang pengelolaan zakat. Ya, oke. Ada yang belum kebagian? Langsung dibagikan dulu, nanti nggak nyambung kalau nggak dibagikan. Sudah pegang semua Undang-Undang 23 tahun 2011? Sedang ya? Oke. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, seorang amil itu kerjaannya mengelola zakat. Bukan hanya zakat fitrah Bapak Ibu sekalian. Nanti bedakan panitia zakat dengan amil zakat. Amil zakat itu seperti yang diterapkan di dalam kitab fikih, diperjelas di dalam undang-undang. Mantan nggih? Kalau panitia zakat itu dibentuk oleh masjid. Dia bukan amil. Ijma para ulama, dia tidak berhak mendapatkan hak amil. Ingat ini nggih? Kalau ada temannya jadi panitia zakat, terus dia ngambil bagian dari zakat itu, maka dia memakan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Karena itu nggak punya hak. Karena dia bukan amil. Terus kemudian begitu dia menerima beras zakat fitrah, berasnya nggak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau panitia zakat nggak boleh dicampur. Kenapa? Karena panitia zakat itu akadnya wakalah. Dia wakilnya muzaki. Muzaki mewakilkan supaya diantarkan kepada mustahik. Jangan dicampur aduk. Karena kalau dicampur aduk, jenengan jadi tidak amanah. Karena harusnya disampaikan kepada mustahik, ini dicampur aduk, terus kemudian tercampur-campur. Ternyata ada salah satu yang membayar zakat fitrah juga mustahik. Karena udah kecampur-campur, terus kemudian dibungkus lagi, diantarkan ke dia, akhirnya ada beras dia yang balik ke dia lagi. Ini nggak boleh.
Nggih. Kalau panitia zakat nggak boleh mencampur beras. Kalau amil boleh apa enggak? Kalau amil boleh. Kenapa? Amil itu bukan wakilnya muzaki. Amil itu wakilnya mustahik. Jadi amil itu adalah pemerintah belain orang-orang susah, mengambil dari orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang susah. Itulah amil. Kerjaannya ngurusin zakat bukan setahun sekali, tapi sepanjang waktu. Makanya nanti kalau sudah dikeluarkan SK-nya itu berlaku 3 tahun, Bapak Ibu. 3 tahun. Jadi selama jenengan masih pegang SK itu, jenengan berhak menyandang gelar amil di masjid dan di desanya masing-masing. Ngaten nggih? Paham nggih? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau amil itu boleh nggak nyampur-nyampur zakat itu tadi? Karena dia wakilnya mustahik, maka dia berhak. Jadi si muzaki yang akad kepada amil zakat, begitu diterima sama amil sudah sah zakat fitrahnya. Tapi kalau sama panitia belum sah, sebelum nyampe kepada mustahik belum sah. Karena panitia wakilnya muzaki, bukan wakilnya mustahik. Ini fikihnya. Oh, saya malah ngelewatin fikih. Tapi ini tekniknya berkaitan dengan regulasi. Regulasi dengan fikih tidak akan jauh beda. Jadi kalau jenengan itu nanti jadi amil, begitu orang muzaki itu akad sama jenengan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala, terus kemudian ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita waj'alhu laka tahuran, sah. Zakatnya telah tertunaikan. Itu. Nah, kalau sama panitia zakat belum sah. Nah, masalahnya pakai panitia zakat itu secara regulasi agama sah. Sah kalau sudah sampai ke mustahik. Secara regulasi negara tidak sah. Oh, dalilnya apa? Kita lihat halaman tentang pidana. Wah, ngeri ya. Halaman 17. Halaman 17 undang-undang ya. Undang-undang 23 tahun 2011. Kayaknya ada yang molak-malik mboten dapat nggih? Mboten angsal nggih? Mas Taufik. Ada yang enggak kebagian ini? Nah, undang-undang dulu. Ada yang sisa itu banyak. Ini Bapak ini enggak dapat undang-undang. Bukan SK, undang-undang. Kayak. Kita cetak 40. Undang-undang, bukan itu. Ini undang-undang. Undang-undang. Itu SK Ketua Basnas. Itu loh, itu sisa banyak. Nah, molak-malik ora ketemu. Nah, Bapak ini sudah sampun dereng Pak Liu. Telas. Buat telas fotokopi kali rencangi nggih. Berarti 40 lebih niki. Atau ada yang dapat double. Saya megang asli nih, aslinya. Jenengan fotokopian nggih. Halaman 17 pasal 41. Kepanggih Bapak? Saya baca nggih. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan atau pidana denda sebanyak 50 juta rupiah. Nah, melanggar pasal 38 itu pasal 38 bunyinya apa? Halaman 16-nya. Balik. Halaman 16 ketemu pasal 38? Ketemu nggih? Saya bacakan. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang. Siapakah pejabat yang berwenang mengangkat amil? Pertanyaannya. Masjid, ketua masjid? Tidak. Lurah? Kades? Tidak. Camat? Tidak. Oke.
Menurut undang-undang ini, amil itu ada dua. Yang pertama amil pimpinan, yang kedua amil pelaksana. Amil pimpinan di tingkat pusat itu diangkat langsung oleh Imam Al-Mu'azzam. Di Indonesia namanya presiden. Jadi ketua Basnas RI di Indonesia sana, di Jakarta, itu ketuanya namanya Profesor Dr. Nur Ahmad. Siapa namanya? Nur Ahmad, ya. Itu ketua Basnas, amil negara, amil pemerintahan tingkat nasi, itu yang mengeskakan presiden. Itu ada berapa amil pimpinan? Amil pimpinan di tingkat pusat ada 11. Amil pelaksananya ada 500 lebih. Itu tingkat RI. Nah, jenengan kan amil pemerintah. Ya, jangan sampai nggak tahu siapa ketuanya. Ketuanya di tingkat pusat Profesor Dr. Nur Ahmad. Hafal nggih? Jangan sampai kesupen. Nanti aku ambil pemerintah ketuanya dewi orang kayak orang apa? Nggak tahu, ya. Orang kenal. Nah, untuk tingkat provinsi diangkat oleh gubernur. Untuk provinsi Sumatera Selatan ketuanya namanya Dr. Randus Najib Haitami. Kenal apa betul? Kenal? Oh, alhamdulillah. Berarti wong kemenak iki. Pak Najib Haitami itu dulu mantan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan. Nah, ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan namanya Pak Najib Haitami. Harus kenal ini para amilin. Ya. Nah, ketua Basnas Kabupaten Musirawas siapa? Wah, rasah iki sekane dadi amil iki, ora kenal. Bisa dibaca ya. Siapa nama ketua Basnas Kabupaten Musirawas? Nah, nanti keluar dari masjid ini tidak boleh baca lagi, harus hafal. Karena beliau penanggung jawabnya jenengan. Kalau jenengan kenapa sampai dipermasalahkan, itu kami yang bertanggung jawab. Wah, nanti tiba-tiba jenengan ditangkap polisi, nanti kami yang tanggung jawab, kami yang mengeluarkan SK. Nah, di tingkat provinsi pimpinan maksimal ada 5. Di tingkat kabupaten kota maksimal amil pimpinan cuma 5. Maksimal 5. Kurang boleh. Nah, itu ya. Ini unsur pertama. Itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara atau kepala daerah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah amil pelaksana. Amil pelaksana ini diangkat dan diberhentikan oleh ketua Basnas di masing-masing wilayah. Diangkat dan diberhentikan oleh ketua itu pimpinan ya, pimpinan, amil pimpinan yang spesifiknya adalah ketua. Itu yang di dalam undang-undang ini juga disebutkan, di PP 14 tahun 2014 juga disebutkan, itu adalah amil pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua Basnas di tingkat pusat, ketua Basnas provinsi di tingkat provinsi, ketua Basnas kabupaten di tingkat kabupaten. Maka jenengan iki sing ngangkat ketua Basnas kabupaten. Menjadi nopo? Amil pelaksana. Ngaten nggih? Tapi statusnya plat merah. Statusnya apa? Pemerintah. Ngaten nggih? Boten swasta. Ini yang penting kalau zakat itu kan, apalagi zakat fitrah itu kan mualak dengan puasa Ramadan kita. Makanya yang penting sah dulu. Sepakat ya? Nah, ini kalau sudah amilnya pemerintah, rada tentrem karena jauh dari khilafiyah. Nah, kalau jenengan itu termasuk amil pemerintah karena diangkat oleh amil pimpinan di tingkat kabupaten, maka jenengan itu adalah amil wakil dari pemerintah dan sah hukumnya. Cuman ojo njaluk gaji. Statusnya aja. Karena apa? Bunyi undang-undangnya begini. Oke, kita lanjutkan dulu pasal 38 ya.
Kalau seandainya ketua masjid mengangkat amil panitia zakat fitrah, gitu kan? Itu kan ngakunya amil kan, dan ngambil hak amil kan? Itu termasuk pelanggaran. Ya, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang, tanpa izin ketua Basnas, tanpa izin dari Kementerian Agama, ya, yaitu membentuk LAS, lembaga amil zakat, maka dipidana kurungan 1 tahun atau denda 50 juta. Artinya secara regulasi negara tidak sah. Pak, kalau nanti ada panitia zakat di masjid yang nggak di-SK-kan oleh Basnas dan juga tidak diberikan izin dari Kemenak, bentuknya adalah lembaga amil zakat, ada izinnya khusus, ada sertifikatnya khusus, maka pengumpulannya itu melanggar undang-undang dan hukumannya pidana. Tapi nggak usah dilaporkan ya Pak, jangan. Saya kalau tahu saya merem, pura-pura nggak tahu. Tapi kalau ada yang lapor, kami wajib memproses, itu masalahnya Pak. Karena ini hukum positif. Ini hukum positif. Jadi kalau jenengan lapor ke Basnas atau lapor ke Polres, itu pasti diproses. Ya kan? Nanti ada yang ditangkap, ada yang didenda, ada yang dipenjara. Kan jangan, kasihan ya Pak. Lebih baik kita dakwain pelan-pelan. Ayo yang benernya kayak gini secara regulasi. Ngoten nggih Pak? Enggak usah lah dilapor ke apa segala macam. Kami kalau tahu langsung tahu gitu kan. Panitia zakat, wah dengan bangganya menyebutkan. Mungkin dia nggak ngerti undang-undangnya. Saya pura-pura nggak tahu. Yang penting jangan ada yang lapor tertulis disertai bukti-bukti. Nggih? Jangan lapor nggih para amil ya. Wah, saingan saya itu saya tak laporkan, jangan. Nanti ribut nanti nggih. Kasihan, dia nggak ngerti. Lebih baik dikasih pengertian, diajak jadi amil pemerintah atau ngurus lembaga amil zakat. Persyaratannya sulit menjadi lembaga amil zakat, itu persyaratannya panjang sekali. Salah satunya harus punya ormas. Kalau nggak punya ormas susah udah. Ya, terus kemudian syarat-syarat yang lainnya berat sekali. Yang paling enak yang ngajukan ke Basnas, Pak, saya daftar jadi amil, di SK kan selesai. Udah nggak akan ada yang ngotak-ngatik karena jenengan sudah termasuk bagian dari amil pemerintah. Ngerti nggih? Kenapa kok jenengan nggak usah minta gaji? Nah, kita lihat halaman halaman 5 bab 2 Badan Amil Zakat Nasional bagian 1 umum pasal 5. Panggih nggih? Oke. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah. Ditegaskan di ayat 2-nya, Basnas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Kalau di kabupaten, ibu kota kabupaten. Maka Basnas Musirawas kedudukannya ada di mana? Muara Bliti. Itu ibu kotanya Muara Bliti. Oke. Ayat 3-nya menjelaskan Basnas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri, Pak. Karena ada hak amilnya tadi, bersifat mandiri, ya, dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Jadi langsung atasannya itu presiden. Cuman karena presidennya sibuk ngurusin zakat, akhirnya ngutus menteri, Pak Menteri, ya tolong dijembatani. Kalau presidennya nggak sibuk, itu langsung. Dan kita setiap tahun itu ada laporan khusus kepada presiden. Nah kalau di Musirawas ini, besok tanggal 13 kami laporan ke Bupati di auditorium Pemkab. Gitu. Jadi ada. Nah kemarin tanggal 28 Maret sudah Basnas RI sudah laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Itu pertanggungjawaban setahun sekali setiap Ramadan. Sekaligus Presiden membayar zakat kepada Basnas. Nah kalau di Musirawas besok itu
bupati, wakil bupati, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten itu berzakat kepada Basnas Kabupaten Musirawas. Ngerti nggih? Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri. Mandiri. Yang nggak mandiri ini saya bocorin aja ya. Yang nggak mandiri pimpinannya. Pimpinan Basnas, ya pimpinannya tok itu dibiayai dari APBN di pusat, di provinsi dan di kabupaten kota dibiayai dari APBD. Makanya kami pimpinan Basnas, ketua Basnas dan para wakil ketua Basnas digaji dari APBD, bukan dari zakat. Jangan khawatir, ya. Jadi urusan kami ini dibiayai sama APBD karena lembaga pemerintah. Tapi amil pelaksananya baik di kantor Basnas Kabupaten maupun di seluruh amil-amil di lapangan, UPZ masjid, UPZ kecamatan, digaji atau diberikan honor dari hak amil. Ngerti nggih? Paham nggih? Insyaallah nggih. Ini ada di undang-undang ini juga, cuman nggak semuanya kita buka, monggo baca-baca aja. Ini nggak lengkap, di fotokopi nggak lengkap karena jumlahnya ada 39 halaman. Undang-Undang 23 tahun 2011 ini. Nanti kalau mau download di Google, ketik saja Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Pasti muncul tuh PDF-nya, tinggal di download. Itu lengkap dibaca, insya Allah paham. Insya Allah ya. Jadi bapak-bapak ini adalah amil pemerintah. Rotok gagah didik. Amil pemerintah. Jadi Anda tidak bubar ketika habis Ramadan ya. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan, pembinaan, dan akhirnya Anda benar-benar profesional dan bisa mendapatkan ya hak-hak yang layak. Karena Allah tidak mungkin mengatur sesuatu itu Anda tidak mendapatkan hak yang layak. Ya, kalau di dalam undang-undang diatur hak amil dari zakat adalah 12,5% atau 1/8. Karena ada 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah wal amilina alaiha. Itu jenengan dapat hak amil 12,5%. Itu untuk jenengan operasional, untuk jenengan bawa pulang, itu halalan thayyiban. Nggih? Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau itu infak sedekah, ya, hak amilnya 20% atau khumus 1/5. Kalau ada orang sedekah kepada amil, itu ada hak amilnya. Tapi hak amil itu nanti oleh kebijakan nanti akan dilakukan pelatihan selanjutnya. Ya, kita fokus ke zakat fitrah dulu. Nanti ada pelatihan selanjutnya. Nantinya jenengan itu akan layak dan sejahtera sebenarnya. Kalau fokus saja jadi amil zakat yang mandiri, ya. Selain jenengan itu jadi petugasnya Allah. Karena Allah yang memerintahkan kepada Nabi kan, khudh, itu kan khudh anta ya Muhammad. Seperti kul huwallah, kul anta ya Muhammad huwallahu ahad. Ketika Allah berfirman, khudh, ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh anta ya Muhammad min amwalihim min amwalil mu'minin, min amwalil muslimin. Shadaqatan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Yang akan mensucikan hartanya dan mensucikan dirinya, dan doakan orang yang berzakat itu, karena sesungguhnya orang yang berzakat, doamu itu menenteramkan hati mereka. Nah, jadi amil yang paling utama itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat para amilin yang lainnya. Itu nggih. Nanti itu harus dilaporkan kepada Basnas, kepada pimpinannya. Jadi jenengan itu bertanggung jawab kepada ketua Basnas Kabupaten Musirawas, bukan kepada ketua masjid. Ketua masjidnya boleh jadi penasehat, tapi jenengan laporannya nanti kepada Basnas Kabupaten Musirawas. Ngerti nggih? Baik. Ini mengenai undang-undang sekilas sudah paham nggih? Sudah paham ya, kedudukannya jenengan sebagai amil pemerintah, tidak musiman, ya, bukan panitia zakat,
sehingga jenengan menjadi wakilnya mustahik yang berhak negur orang kaya yang wajib zakat untuk berzakat. Nah, sekarang kita masuk kepada ini notulen rapat. Megang semua notulen. Nah, Basnas itu lembaga pemerintah. Berhak nggak menentukan kadar zakat sekian, cetok, berhak noboten? Berhak. Tetapi karena negara kita ini demokrasi, ya, itu diundang semua stakeholder yang ada di Kabupaten Musirawas. Siapa saja, jenengan bisa baca yang tanda tangan di belakang itu. Yang di depan ini parapnya banyak ini. Ini parap semua ya, parapnya para kiai. Nah, yang tanda tangan ini jenengan baca. Pertama paling atas Ketua Basnas, di bawahnya ada DRS Haji Husrin MM, ini Kepala Kemenak, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Musirawas. Kemudian ada Kiai Haji Imam Asfali, kenal mboten? Ketua MUI Kabupaten Musirawas. Kemudian Haji Depi Siswanto, Kabak Kesra, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musirawas. Kemudian ada Kiai Haji Munir Fatoni, ada yang kenal? Kiai Munir Fatoni, Pergunu, Nah, itu adalah wakil dari FKDT. Kemudian ada Kiai Haji Makin Munir, ya, ada Kiai Haji Idam Khalid, Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada Kiai Haji Imron Sahadi, Sekretaris PCNU, Sekjennya NU, kenal mboten? Kalau ketua NU sinten? Kiai Usman. Sekretarisnya Kiai Imron. Karena Kiai Usman berhalangan lagi sakit waktu itu, yang diutus adalah sekretarisnya. Kemudian ada Kiai Haji Hufron, itu adalah Ketua Muhammadiyah Kabupaten Musirawas. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Musirawas. Kemudian ada Kiai Haji Lukman Wibowo, kenal mboten? Ketua LBM PCNU, Lembaga Bahsul Masail PCNU, ya. Kemudian ada Nana Rafiani, itu adalah orang Disperindak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang mengerti harga-harga di pasar. Ini sudah menetapkan, ini bukan iso-isone Basnas, bukan ya, bukan maunya Basnas, ya, tetapi ini kesepakatan para ulama setelah bongkar-bongkar kitab, debat di situ, saksinya beliau ini, wah, ini yang rojih begini, ini marjuh, ini arjah, ini segala macam, akhirnya diputuskan. Keputusannya apa? Keputusannya kita lihat dari sini. Kesimpulan, nah di kesimpulan ya. Kesimpulan, ukuran zakat fitrah per orang ditetapkan 2,7 kg. Biasanya pinten Pak? Tahun kemarin pinten? 2,5. Nah niki keputusannya para kiai, ya, para ulama itu memutuskan 2,7 kg. Dalilnya apa? Dalilnya adalah zakatul fitrah min qutil balad wa miqdaruhu so'an au arba'u mud, ya. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan dengan bahan makanan pokok dari negeri tersebut, banyaknya 1 sok atau 4 mud. 1 sok atau 4 mud kita beli alatnya di Madinah, yang dipakai oleh Nabi setelah ditimbang 1 sok itu 2 kilo 7 on, bukan 2,5 kilo. Nah, ini menurut madhab Syafi'i, qaul mu'tamad Imam An-Nawawi mengatakan 1 sok adalah 2,7 kilo. Walaupun ada kaul marjuh, perkataan ulama-ulama lain dari madhab Syafi'i juga yang mengatakan 2,5 kilo, tapi marjuh, bukan yang rojih. Yang rojihnya, yang muktamadnya adalah 2,7. Nah sekarang banyak kiai-kiai kita
teman-teman kita ke Mekah, beli ukuran sok, bawa pulang ke rumah, diisi beras, ditimbang, ya benar 2,7. Ada juga yang nimbang 26 sekian, hampir 2,7, 26 sekian ada yang 2,7, pas gitu kan. Artinya apa? Kalau kita berzakat itu ketentuannya sangat detail dan rigid. Kalau zakatnya kurang dari kadarnya, maka dihitungnya sedekah biasa. Pahala puasanya menggantung antara langit dan bumi, nggak sampai kepada Allah. Gara-gara dua on. Gara-gara 2 on. Anggaplah yang pendapat yang marjuh tadi itu diterima juga 2,5 kilo. Tapi jenengan belinya ke warung. Di warung itu Pak, timbangannya banyak yang nggak pas. Buktinya setelah dibawa pulang, ditimbang sampai timbangan digital, itu kurang. Kalau kurang, di kaul yang marjuh saja, itu masih rawan kurang. Sehingga rawan zakat fitrahnya nggak sah. Makanya zakat fitrah itu kan ada waktu-waktunya ya, ada waktu jaiz, ya kan? Ada waktu afdol ya, ada waktu wujub ya, ada waktu karahah, ada waktu hormah ya. Ada waktu jaiz. Waktu jaiz itu kapan? Zakat fitrah dilakukan dari sejak awal Ramadan. Itu waktu jaiz. Waktu wajibnya, waktu wujubnya setelah ghurubus syams di hari Idul Fitri. Waktu afdalnya kapan? Ketika mau berangkat ke masjid. Itu waktu afdal. Waktu karahahnya apa? Sepulang dari sholat id sampai ghurubus syams, itu makruh. Lewat dari ghurubus syams haram, tidak lagi hitungannya zakat fitrah. Pahala puasanya gantung, nggak sampai. Ini masalah zakat fitrah ini perlu keseriusan ngurusnya. Anda sebagai amil itu harus memperhatikan, karena urusan zakat ini itu oleh ulama fikih tidak dimasukkan dalam bab muamalah, tapi dimasukkan di dalam bab ibadah. Memang ada 2 dimensi, dimensi vertikal ibadah kepada Allah, dimensi horizontal itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Memang zakat itu ada 2 dimensi, ada vertikal, ada horizontal. Tetapi unsur vertikalnya lebih kuat. Makanya masuknya di bab ibadah. Nggak ada kitab-kitab fikih bahas zakat itu di bab muamalah. Nggak ada. Tapi masuknya di bab ibadah. Kenapa? Karena unsur ibadahnya sangat kental. Makanya hati-hati. Ini rukun Islam zakat yang kaitannya dengan zakat fitrah. Dengan rukun Islam yang namanya puasa Ramadan itu gandengan, ora iso pedot. Nah, kalau jenengan sebagai amil sembrono melaksanakannya dengan semaunya saja, nggak ngati-ngati, maka kalau seandainya ada orang yang zakat fitrahnya nggak sah, naudzubillah min dzalik, jenengan ikut dosa. Oke? Ikut dosa. Makanya zakat fitrah ini harus hati-hati. Karena yang paling dekat zakat fitrah ya, maka para amil ini harus betul-betul paham tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan sekarang boleh. Nah, kemudian anak baru lahir pada Ramadan terakhir sebelum ghurubus syams, malam takbiran, Lailatul Idul Fitri. Wajib zakat apa mboten? Wajib. Tapi kalau lahirnya setelah ghurubus syams, sudah takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib zakat apa mboten anake? Mboten. Jadi nanti jangan biar tahu nggih, kalau ada bayi coen, oe, belum maghrib, padahal sebentar lagi takbiran, maka dia wajib dizakati oleh bapaknya. Kalau seandainya dia lahirnya setelah maghrib, ya kan,
Orang-orang udah pada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak wajib zakat fitrah. Nah, orang yang wajib zakat fitrah itu siapa? Siapa saja yang hari itu memiliki makanan yang cukup untuk sehari dan ada kelebihannya, maka wajib zakat fitrah. Nah, kalau makan hari ini nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan. Zakat badan yang urip, badan yang sehat, badan yang sakit, pokoknya urip, itu wajib zakat fitrah. Nah, beda sama orang mati. Kalau orang meninggal sebelum maghrib, wajib zakat fitrah namun betul. Hidup sebelum malam takbiran meninggal, wajib zakat fitrah namun betul. Kebalikannya dari bayi lahir, nggak wajib. Karena waktu wujubnya itu ba'dal ghurubi syams. Kalau dia dari awal belum melaksanakan zakat fitrah, ghurubus syams lailatul idul fitri, dia sebelum ghurubus syams meninggal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggalnya habis maghrib, orang lagi pada takbiran, dia malah sakaratul maut terus meninggal, maka dia wajib zakat fitrah. Karena dia sudah masuk waktu wujub. Nah, ini harus paham. Gitu. Kalau bayi lahir sebelum maghrib, enggak wajib. Kalau lahirnya sesudah maghrib, enggak wajib. Kalau manusia matinya sebelum maghrib, malah enggak wajib. Tapi kalau matinya habis maghrib, wajib zakat fitrah. Keluarganya, zakat fitrah dulu, jangan dibelet. Enggak boleh disolatkan dulu, zakatin fitrah dulu. Soalnya matinya habis maghrib. Paham nggih? Jadi ini ketetapan zakat fitrah ini bukan main, tapi betul-betul orang-orang alim. Jadi jangan mudah dipengaruhi nanti. Walah larang. Mosok zakat fitrah naik kayak BBM aja. Itu orang yang nggak ngerti itu. Ya dari dulu segini. Orang itu ngambil mudahnya itu karena tidak hati-hati, tidak ikhtiar. Lebih baik kalau zakat fitrah itu guru-guru kami, kiai-kiai kami itu, kalau naker literan itu dipunjungi. Sak liter jojo dipres. Kowe naker apa? Pak didol apa Pak nggo zakat? Zakat yai, ojo dipres. Kan biasanya dipres karo tongkat itu ya. Ini cantingnya 1 liter, kasih beras, munjung terus dipres, seret, masukkan. Itu jualan. Tapi kalau zakat fitrah nggak boleh begitu. Makanya jenengan kalau beli ke warung mau zakat fitrah itu minta literannya dipunjungin, nggak apa-apa dilebihin duitnya, karena memang ketentuannya begitu. Kiai-kiai kita begitu. Jadi seliter munjung, ya kan, masukkan. Seliter munjung masukkan. Itu 1 mut munjung masukkan, 1 sok munjung masukkan. Makanya aman. Ya, nah ini orang ya nggak hati-hati. Zakat fitrah kurang kadarnya, sepakat ulama tidak jadi zakat fitrah, tapi zakat jadi infak biasa. Zakat fitrah lebih kadarnya nggak apa-apa, sah, malah jadi kelebihannya itu jadi kebaikan buat dia, karena memberikan lebih dari yang diwajibkan kepada dia. Seperti halnya dia diwajibkan sholat wajib, sholat fardu, ditambahi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Bagus. Orang udah sholatnya cuman wajib tok, waktunya mepet, sholat maghrib udah mau isya, sholat isya udah mau subuh, sholat subuh udah mau suruh, ya, sholat duhur udah mau asan, sholat ngasar udah mau maghrib. Itu pun bacanya alhamdulillahirobbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillah min dzalik. Itu kayak orang bayar zakat dipres itu tadi. Nauzubillah min ora tumak ninah zakate. Mboten tumak ninah. Oh, zakat fitrah dipres, apalagi dilongi, dipenet jadi. Gagal zakat fitrah. Makanya ketentuannya 2,7 kg. Rupiahnya berapa? Adanya di SK Ketua Basnas Kabupaten Musirawas tahun 2023. Nah, di SK Ketua Basnas ini dijelaskan di halaman 3 ya, di SK-nya. Jenengan perlu punya SK ini. Jenengan bawa-bawa, nanti kalau ada apa-apa ini loh SK-nya Ketua Basnas ini.
ya, menetapkan kadar zakatnya adalah 2,7 kilogram. Ya, memutuskan, ada kalimat memutuskan ya, halaman ketiga. Namun, memutuskan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musirawas tentang penetapan kadar zakat fitrah dan zakat mal Kabupaten Musirawas tahun 1944 Hijriah 2023 Masehi. 1. Zakat fitrah tahun 1444 Hijriah atau 2023 Hijriah ditetapkan sebesar 2,7 kilogram per jiwa dalam bentuk beras atau makanan pokok. Bagi yang ingin menunaikan secara tunai dapat dilayani dengan akad membeli beras kepada amil zakat seharga Rp33.000. Itu aja. Gampang ya? Berapa Pak? Lah kok lubuk linggo 30.000? Karena tidak dikaji mendalam. Kalau dikaji mendalam pasti cocok. Ya. LBM NU Pusat PBNU itu menetapkan kadar zakat fitrah yang paling afdol dan aman adalah 2,7 kg. Walaupun dibolehkan 2,5 kg tapi tidak dianjurkan. Kalau masih punya 2 on lagi tidak dianjurkan yang 2,5. Kalau 2,5 wes cuman itu tok punyanya, ya wes akarepmu wes. Gak ada lagi sisanya ya. Sisanya untuk makan udah habis gitu kan. Ya wes kalau memang udah miskin parah gitu. Ya enggak apa-apa gitu kan. Oke. Bapak-bapak sekalian, para amilin yang saya muliakan, ya, ini kewajibannya menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya harus min qutil balad, yaitu beras. Wala yajuzu daf'u qimatuha, tidak boleh membayar dengan harganya. Makanya kemarin usulan dari Ketua MUI itu panitia nyiapin beras, akad beli beras dulu, kemudian setelah beli beras, berasnya diterima, kemudian diakadkan. Duitnya nanti dikumpulin, dibelikan beras juga. Karena jenengan amil, jenengan boleh nyampur-nyampur segala macam karena Anda wakilnya mustahik dan mereka sah ketika udah salaman sama jenengan. Itu bedanya. Karena kalau amil, kalau panitia nggak bisa, itu secara fikih nggak bisa. Secara regulasi malah diancam mau dipenjara. Secara regulasi pemerintah. Kalau secara fikih agama itu wakilnya muzaki, masih boleh, masih sah. Tapi kalau berasnya catatannya sudah sampai kepada mustahik. Kalau dikurangi dulu sama panitia, malah jadi nggak sah. Kenapa? Kadarnya jadi kurang. Karena panitia tidak termasuk asnaf zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal panitia enggak ada. Ya, wal lajnah pengumpulan zakat enggak ada. Panitia enggak ada. Yang ada itu amil, dan amil itu diangkat oleh pemerintah. Itu. Kalau amil swasta harus dapat izin dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Agama. Nggih, paham nggih? Nah, nanti jenengan itu pekerjaannya tidak hanya selesai setelah zakat fitrah. Jenengan tetap boleh dan harus ya, itu namanya mengumpulkan zakat mal, zakat perkebunan atau zuru ya, zakat pertanian ya. Ini ada ketentuannya. Zakat zuru itu 5% kalau dia irigasi. Kalau dia tada hujan, semi tada hujan 7,5%. Kalau full tada hujan 10%. Ya, kadarnya adalah 524 kg beras atau setara dengan itu. Kalau sawit ya kira-kira aja harganya sampai segitu apa enggak. Nah, kalau gabah itu kan biasanya panennya setengah tahun sekali ya, setahun 2 kali kan. Ya, kira-kira kalau sawit setengah tahun nyampe enggak seharga ini? Kalau nyampe seharga ini wajib zakat. Coklat, kopi, segala macam. Ya kan? Harganya semacam itu. Haulnya setiap kali panen. Ngerti nggih? Ini untuk zuru ya. Nanti mawasi akan kita bahas berikutnya. Mawasi itu ada ternak kambing, ternak bebek, ternak ayam, ternak kerbau, ternak sapi, ternak onta. Nggak ada yang ternak onta nggih?
itu ada rigid malahan itu, malah rigid. Ya, kalau sapi itu 24 ekor, zakatnya 1 anak sapi. Kalau sudah 30 ekor, 1 sapi yang usianya sudah 2 tahun gitu kan. Itu ada rigid. Ya, rinciannya agak detail. Nah, itu nanti ada pelatihan khusus. Nanti jenengan itu petugas karena mewakili pemerintah, sampean iki udah wajib zakat. Kambingmu wis ono 100. Ya kan? Harus dikeluarkan 1, kalau 100 2,5 ya. Kalau 80 2, kalau 40 1 gitu kan. Itu harus diingatkan. Itu adalah zakat mawasi. Nah, ini jarang orang berzakat ternak itu. Ya kan, panen sapi panen padi, panen beras ini wis swabet lumpuke di seleb ya kan. Di PP, wah ditumpuk ning mburi kowe. Anggar butuh nyekolahke anak diselepke tempurke. Butuh selepke dipangan, Pak mantu selepke nggo mantu. Zakate mbuh ora ngerti. Nah, jenengan yang harus mengingatkan karena zakat rukun Islam. Jadi jenengan nanti menerima zakat itu. Jenengan wajib laporan ke Basnas Kabupaten Musirawas sebulan sekali. Format laporannya nanti tolong ini dibuatkan grup ya. Dibuatkan grup ya Mas Taufik ya. Nanti saya share format laporannya setiap bulannya. Kalau 3 bulan berturut-turut nggak laporan, SK amilnya hangus. Pak Kiai, lah nggak ada orang yang berzakat Saya mau laporan apa? Malah enak laporannya, nihil. Wah, tidak ada kegiatan zakat nihil. Nggak apa-apa, yang penting laporan. Bulan ini saya diambil desa ini pemasukan nihil. Udah enak kan? Yang penting tidak hangus SK-nya, tinggal laporan aja nihil kan gitu. Wah, kalau nihil keterlaluan. Kenapa? Berarti amilnya nggak zakat. Minimal infak kan gitu. Laporan, cuman amil yang berinfak 50.000, nggak apa-apa. Gitu kan. Cuman keluarganya amil yang berinfak gitu. Tapi kalau memang amilnya juga nggak punya duit gitu kan, nggak mau infak juga, nihil, udah selesai, nggak apa-apa. Laporkan saja nihil gitu. Nggak ada yang berinfak. Oke. Kemudian teknis, ini semua ada induk organisasi, ada UPZ-nya. Ada UPZ-nya nggih semuanya nggih? Masjid-masjid. Ya. Jadi jenengan itu sebagai amil itu oleh undang-undang itu ada ketentuannya sebagai UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat, organisasi di bawah Basnas. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Benar apa benar? Leres ya. Nah, niki semuanya dari ketua sampai anggota itu semuanya amil. Tapi ada ketuanya sebagai koordinator. Nah, khusus teknis zakat fitrah besok ini yang paling penting. Teknis besok. Bapak-bapak sekalian, ketika nanti menerima zakat, ya harus paham akadnya nggih. Apa lho mboten? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Jenengan niku kedah hafal soalnya jenengan sing bimbing umatnya ora hafal. Nah, kalau jenengan ora hafal umatnya ora hafal ya baik. Jadi amilnya harus hafal. Jadi nanti pas ada yang, Pak saya mau zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk saya, istri saya, anak saya 5. Ya udah diakadin. Pertama, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, an zaujati, an ibni, an ibnati, sebutin kan? Fardhan lillahi ta'ala. Itu tenang, Pak. Karena syariatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu menenteramkan hati mereka. Setelah akad langsung didoain, ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita waj'alhu laka
tahuran. Ya Allah, berikan pahala terhadap harta yang telah Engkau berikan. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang masih disisakan di rumah. Mudah-mudahan harta yang Kau berikan ini menjadi pembersih, pensuci hartamu dan dirimu. Amin. Senang dia. Orang itu kalau zakat fitrah itu cuma transfer terus kemudian nggak diakatin, itu kurang mantep, Pak. Kurang mantep. Apalagi orang Indonesia khususnya. Lagi kok kayak iuran kayak iuran RT, zakat fitrah ora ya. Aku zakat burung iki. Cuman apa? Zakat, Pak. Zakat piro? Ya ini. Namamu. Masih ya. Nah, lagi aku zakat burung. Kebanyakan masyarakat kita begitu. Walaupun ada juga yang fikihnya begitu. Ada orang yang gini, saya nggak mau akad-akatan. Yang penting aku niat dalam hati. Memang niat itu qasdu syai'in wa mahalluha fil qalbi, gitu kan? Wa talaffudzuha sunnatun. Memang niat itu adalah nejo suwiji-wiji, bermaksud sesuatu, tempatnya ada di dalam hati. Ya, tetapi melafatkannya adalah sunnah. Untuk meneguhkan niat tadi itu dilafatkan. Nah, ada orang yang datang itu nggak mau datang dianya, yang datang anaknya. Anaknya mau kita akadkan, dia belum balik, belum ngerti akadnya. Kita suruh bapaknya datang, nggak mau. Wes kalau mau terima, kalau enggak, saya udah niat dari sini, nggak usah niat-niatan di sana. Kalau ada yang kayak gitu gimana? Jangan ditolak. Kenapa? Karena kita amil pemerintah. Yang fikihnya macam-macam, tompo. Kewajiban kita menjelaskan. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa, terima. Ada orang datang, berapa? 2,7 kilo. Enggak, saya 2,5 kilo. Kita jelaskan begini-begini karena ikhtiyat apa segala macam, ini ada keputusan ketua Basras, ini ada surat bersama, ini ada ketua MUI tanda tangan segala macam untuk hati-hati 2,7 kg. Enggak mau, pokoknya aku 2,5. Soalnya aku nggawa nis kok ngomong 2,5 kilo. Kon 2 alas rong ones kondi gitu kan. Ini bisa nih saya beli 2 on dari sini bisa gitu. Enggak wes pokoknya aku enggak mau 2,5 kilo. Terima napa mboten? Terima. Kita ini amil pemerintah, bukan amil ormas. Kalau amil ormas ini nggak sesuai dengan paham jamiah saya, tolak gitu. Itu amil ormas. Yang jenengan amil negara, ayomi semuanya. Yang beda-beda, yang aneh-aneh, wes dikandani angel terima. Pak, saya nggak mau 2,7, maunya 3 kilo. Ya monggo, senang ya kan. Lebih kan. Nah ini 2,7 nggak mau, pokoknya 2,5 terima. Karena jenengan amil pemerintah, bukan amil swasta, harus ngayomi semuanya. Insyaallah paham ya? Alhamdulillah. Itu nanti setelah diakadkan, memang bagusnya itu kepala keluarga yang mengakadkan, didoakan tentrem kepala keluarganya semua tentrem. Itu syariatnya seperti itu. Tapi ada yang aneh-aneh, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan jenengan sing aneh. Oke? Kalau jenengan sing aneh, wah, nanti nggak ada yang mau zakat ke jenengan. Cuman yang aneh doang yang mau zakat. Baik, setelah terkumpul semuanya ditetapkan. Ya, kapan terakhir setelah kumpul, kemudian rapat pengurus, rapat para amil tadi. Pengurus UPZ-nya rapat bersama, jangan ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka, transparan. Oke? Nah, ini agak ribet, amil pemerintah itu ribet, tapi manfaat buat teman. Ribetnya apa? Pertama, setiap orang yang zakat wajib ngisi nama, nomor NIK, karena pemerintah itu akan melacak siapa yang berzakat apa segala macamnya itu dari NIK. Nanti di Basnas itu ada Puskas, Pusat Kajian Zakat. Nanti yang akan menilai dan melakukan penelitian tentang dampak zakat. Jadi ada kajian dampak zakat. Zakat mal, zakat fitrah itu ada kajiannya. Nanti kebijakan pemerintah itu bisa ngikutin itu. Nanti ini kalau mau ada pemberdayaan, bantuan apa segala macam, ya ini ada kajian dampak zakatnya. Ngoten nggih? Makanya kalau di pemerintah rodok ribet, tapi nggak apa-apa, jalankan karena ini untuk kemaslahatan beliau. Oke? Nanti data dia adalah nama, nggih. Nanti ada formatnya, Mas
Taufik di-sharekan nomor, nama, nomor NIK. Kalau nggak mau ribet, fotoin KTP-nya, di foto jebret. Kalau nulis nomor NIK-nya jangan sampai salah, nanti ke NIK orang lain. Nomor HP, harus ada nomor HP-nya. Baru ditanda tangan, baru diterima. Itu muzaki, itu orang yang berzakat. Akhirnya panitia semua nggak ada yang ojok-ojokan. Kamu itu piro mau? Aku telu. Wah, 10 aku telu. Aku delok apa sendale ning ngarep masjid iki anak 10 pasang kok ngomongnya telu. Oh, tapi koncone tok ya. Lah kae kan zakat fitrah ora nggo awake dhewe, nggo keluargane barang, kok cuma telu ki piye? Karena enggak tercatat. Ini kemaslahatannya. Kalau pemerintah harus tercatat. Ya, kami Basnas itu diaudit. Kemudian nanti setelah ini semua tercatat, terkumpul semua, rapat pengurus. Pengurus rapat. Rapat pengurus, ajak Kades, ajak RT. Ya, kalau misalnya Kadesnya jauh ya, RT-nya aja minimal. Ajak juga biar tidak ada fitnah di antara kita. Tetapkan siapa mustahiknya. Makanya di dalam pengelolaan zakat ini di undang-undangnya ini adalah tentang apa? Perencanaan. Ya kan? Ada perencanaannya. Pengelolaan zakat itu adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Itu ada. Harus ada perencanaannya. Ini rencananya mau didistribusikan kepada siapa saja. Tulis itu. Berasnya totalnya sekian ton. Mustahik miskin sekian. Mustahik fakir sekian. Mustahik gorim sekian. Mustahik ibnu sabil sekian. Tapi kalau zakat fitrah ini fokuskan di fakir miskin. Karena itu untuk makan. Khususnya untuk makan. Tapi kalau ada ibnu sabil kasihlah. Fisabilillah ya boleh lah, berapa orang kasih. Tapi ya jangan sampean ngabehi. Ngabehi itu apa? Amil ya, fakir ya, miskin juga. Gorim juga. Terus kemudian fisabilillah juga gitu kan. Terus ngakunya mu'alaf lagi. Walah. Ya kalau amil saja, kalau mau jadi miskin saja gitu. Jangan dirangkap-rangkap gitu kan. Karena kalau dalam syariat mungkin boleh amil merangkap miskin gitu kan, dapatnya 2 gitu kan. Udah miskin fakir lagi gitu kan. Fisabilillah juga gitu. Mungkin secara fikih boleh-boleh saja, tapi kalau secara undang-undang nggak boleh, itu conflict of interest namanya. Nggak boleh kita menetapkan sesuatu untuk kepentingan kita. Itu nggak boleh. Itu undang-undang. Jadi kita disempurnakan dengan undang-undang. Ada fikih, ada undang-undang. Kalau di dalam fikih, para kiai itu ngangkat anak dhewe jadi pejabat di tempat dia bekerja, boleh nggak? Boleh, pakai fikihnya Utsman bin Affan. Boleh. Tapi kalau dalam undang-undang pemerintah itu nggak boleh. Saya ngangkat anak saya jadi petugas di Basnas, nggak boleh, dilarang. Anak saya pinter loh, S1. Nggak boleh. Itu anakmu kan? Nggak boleh. Kamu mundur dulu baru anakmu masuk. Itu. Saya ngangkat istri saya S2, Pak. S2, saya angkat. Oh, saya jadikan direktur pelaksana. Nggak boleh, Pak. Ditangkap saya. Nggak boleh saya angkat itu. Padahal S2, Pak. Pinter lagi anaknya. Istri saya itu pinter sekali. Ya, pinter nyimpen duit dan pinter nyari duit. Saya naruh di mana aja ketemu. Itu nyarinya. Nyari duit. Kalau kita nyari duit di luar ya, kalau istri kita nyari duit di lemari. Itu nggak boleh, Pak. Conflict of interest namanya, karena kita amil pemerintah yang ikutin undang-undang. Jadi bukan hanya fikih tapi juga undang-undang. Kalau amil saja, jangan amilnya manggul, ya kan? Mustahiknya nenteng. Itu karena amilnya merangkap-rangkap. Amil iya, terus kemudian fakir iya, fisabilillah juga, miskin juga iya. Murokab. Oke, setelah ditetapkan siapa amil, berapa amilnya? Amilnya 1/8 ya, 12,5%. Pisahin 1/8 untuk amil, bagi-bagi kita semua nanti. Terus kemudian ini untuk fakir, untuk miskin. Nah, telah didata semuanya, Pak RT menyaksikan, ikut tanda tangan. Pak RT tanda tangan, Pak. Saksi pemerintah. Kami juga pemerintah, tapi amil. Jenengan pemerintah adalah struktural. Strukturalnya suruh tanda tangan.
sama-sama pemerintah nih, tanda tangan, seret. RT kan nggak digaji kan, tapi dia pemerintah juga. Setelah itu suruh cap, jenengan jangan mikul beras. Kalau bisa buatin kupon, kalau bisa. Ya kupon sederhana aja, stempel masjid atau stempel UPZ nih. Stempel UPZ kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis rapopo. Ya. Kalau nggak bisa ya harus bawa KTP. Nah, apa yang Anda lakukan? Ini karena Anda ambil pemerintah rada ribet sedikit, tapi maslahat, betul-betul maslahat. Nanti maslahatnya besar sekali. Nanti saya ceritakan di pelatihan yang akan datang. Maslahatnya besar sekali. Saya awalnya tuh ribet gini ya, ternyata setelah tahu manfaatnya itu besar sekali. Jadi nanti setelah nama-namanya itu sudah jelas clear, para amil tadi keliling bagi kamu ini, kamu ini, kamu ini, datang ke rumahnya. Nggak usah bawa beras. Cuman ngasih tahu, Pak, jenengan berhak mendapatkan zakat fitrah. Tolong ambil di masjid Al-Uswah Ba'da Isya nanti. Panitia nunggu di sana. Nah, tapi untuk mendapatkan itu, jenengan KTP-nya harus musi rawas. Ini ada di sini. Prinsip kewilayahan namanya di undang-undangnya. Nggak boleh KTP Linggo dapat, nggak boleh. Kalau orang tinggal di Musirawas wis bertahun-tahun tapi KTP-nya masih Malang, masih Banyuwangi, ada nggak? Itu nggak boleh dapat zakat itu. Nggak boleh dapat bagian. Kecuali dia ngurus surat keterangan domisili ke desa. Ya, itu baru boleh. Harus ada surat keterangan domisilinya. Kalau nggak ada surat keterangan domisilinya, itu nggak boleh. Karena itu mengacaukan nanti kajian dampak zakatnya. Berantakan datanya. Niki harus ngikutin pemerintah karena jenengan ambil pemerintah. Jadi kalau beliaunya itu nggak punya KTP, berarti dianggap tidak bisa membuktikan diri secara hukum positif sebagai warga Indonesia. Gitu kan? Aku KTP-nya hilang. Terus diurus buruk, boten, coret. Wis. Tego ratego. Karena pemerintah, Pak. Nanti kalau diaudit kena kita. Ini orang gelap kok dikasih. Jangan-jangan teroris itu sembunyi di tempat kita. Itu kalau pemerintah waspada terus pokoknya. Kalau kita kenal orang yang baik kok. Walaupun nggak punya KTP itu baik. Itu nggak jelas asal usulnya, Pak. Gitu. Mana ada orang ke pemerintah minta bantuan nggak punya KTP dikasih, nggak ada cerita. Nggak ada cerita, nggih. KTP-nya ditulis nomor NIK-nya, ditulis namanya, ditulis nomor HP-nya kalau punya. Kalau mustahik, kalau punya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Yang namanya mustahik. Saya jadi saking miskinnya nggak punya HP. Dah, terus kasih kupon. Enak kan? Kalau kasih kupon mungkin dia sakit, diutus anaknya. Ya kalau dia misalnya Anda nggak ngasih kupon, suruh anaknya datang. Kalau dia sakit nggak bisa jalan ngambil, suruh anaknya atau ponakannya atau mantunya datang, bawa KTP-nya dia. Selesai. Bawa KTP asli. Jangan fotokopi. Kalau fotokopi bisa difotokopi 5. Kita 5 orang yang ngantri sampai tekor. Nah, akhirnya para mustahik datang ke masjid, ambil. Siapa Pak? Misalnya kalau KTP nggak bagiin kupon nih, Mas Nur. Oh nih Mas Nur. Nah, silakan diambil. Siapa ini? Nanti Pak pas waktu rapat diperhitungkan. Keluarga ini anaknya berapa? Jangan anaknya 5 sama anaknya 1 dibaginya sama. Kasihan Pak. Keluarga yang ditanggungnya ada berapa? Anaknya 15, sehingga anaknya 7 dikasih bagi roto, sing 15 nangis, sing 7 guyu. Ya, itu panitia harus, bukan panitia, amil, panitia. Amil harus memperhitungkan itu. Mustahik itu jangan hanya dihitung kepala keluarganya, tapi jumlah rakyatnya berapa. Kalau rakyatnya banyak, ya kasih yang banyak. Kalau rakyatnya dikit, ya kasih sesuai dengan jumlah rakyatnya. Nah, nanti setelah itu mereka datang, ngambil, selesai, bebas fitnah. Kenapa kok bebas fitnah, Pak? Sering kejadian, Pak. Para amil rapat menentukan mustahiknya. Terus kemudian nggak dicek lagi, Pak. Langsung diantar-anterin beras.
Nah, jenengan datang itu ngecek sekaligus, Pak. Namanya identifikasi dan verifikasi mustahik. Itu ada di dalam Perbasnas nomor 3 tahun 2018 tentang identifikasi mustahik. Jadi orang yang akan kita beri, pemerintah, amil pemerintah tuh wajib ngecek minimal sekali datangin rumahnya. Jenengan namanya ini benar-benar, penghasilannya apa, bisnisnya apa. Itu kalau identifikasi zakat mal. Ini kalau zakat fitrah ya pokoknya tanya aja nama, alamat sambil oh iya rumahnya udah mau rubuh, ini bocor kayaknya, ini rusak. Ini bisa diusulkan ke Basnas, nanti ada rutilahu bedah rumah. Itu ada programnya Basnas, Pak. Nanti jenengan punya data, karena jenengan wakilnya pemerintah, Anda ke lapangan itu punya data. Nanti data-data itu bisa diusulkan. Wah ini susah banget Pak, kasihan. Itu bisa Anda sebagai amil melaporkan kepada pimpinan Anda, supaya kami bisa melakukan perhatian ke situ. Gitu nggih? Terus kemudian pengalaman yang terjadi itu, amil setelah rapat, terus kemudian pembagian ngangkatin beras. Nah, karena jenengan itu ini mustahik, ini saudara yang jenengan sedanten. Sinten namanya? Tohir. Oh, dereke Pak Erik Tohir nggih. Nggih. Pak Tohir nggih. Pak Tohir niki kan dereke jenengan, niki. Alamatnya kan jenengan sing paham toh. Kula mboten pati ngerti gang-gange mlebet-mlebet niku. Nah, niki bagiannya piyambake jenengan sing nganterke nggih. Oh, siap. Kata Pak Ketua begitu. Bijaksana lho mboten Pak Ketua? Wah, bijaksana. Pak Tohir ngangkat, mengkot. Banyak rumah dilewati kan? Langsung tunjuk kepada keluarganya. Orang-orang pada ngomong. Ngomongnya diem, tapi semua sekampung krungu. Diem tapi krungu semua itu. Sampean nggak krungu, tapi semuanya krungu. Itu loh Pak Tohir itu. Keluargane tok sing diterke. Wah, aku ya miskin diliwati. Kena fitnah sampean. Lebih baik mereka yang datang ke masjid. Nggih, sampean ora abot-abot ngangkat, wis tiba wis abot ngangkat malah diwelehke. Dulure tok sing durusi. Awake dhewe diliwati. Pak Tohir wah payah. Itu pengalaman. Jangan sampai kena fitnah. Ngoten nggih? Nah, setelah selesai semuanya, jenengan laporkan tadi siapa saja yang berzakat, siapa saja yang menerima, dilaporkan ke Basnas. Boleh lewat grup, boleh dititipkan ke Mas Taufik nanti. Mas Taufik ambil nih laporan saya, nanti dia datang ke sini ambil laporannya. Itu laporan itu penting sekali. Nanti pelatihan yang akan datang akan kami jelaskan. Pentingnya laporan itu tentang bagaimana cara pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musirawas. Kita punya program, mudah-mudahan Allah kabulkan 10 tahun yang akan datang Musirawas tidak ada orang miskin. Amin. Itu ada kajiannya di dalam kajian dampak zakat. Itu ada. Nah, nanti itu yang ujung tombaknya yang jenengan. Kalau kami ini, saya Pak Direktur suruh keliling ke masyarakat ke satu-satu, rasaku nggak bakalan kecepeng. Tapi ya sama-sama dengan para amil ini nanti insya Allah ya nanti sukses. Ikut ngoten nggih? Bagaimana Pak kalau seandainya tiba-tiba udah selesai pembagian, udah selesai semua, tiba-tiba ada yang ngejar waktu afdol, atau ada yang ngejar waktu wujud malam takbiran, terima apa mboten? Resiko amil harus diterima, nggak boleh ditolak. Tutup Mas, amil siling liyane wae. Itu bukan amil namanya. Ada saja orang yang ngejar waktu wujub, ada orang yang mengejar waktu afdol. Ya, terima. Terus bagaimana pendistribusiannya? Bagikan lagi sesuai dengan asnaf. Lah orangnya sudah terima tambahin lagi nggak apa-apa. Boleh tambah lagi. Boleh nggak diganti atau ditambah mustahik yang lain? Boleh. Jadi dalam penentuan miskin atau tidak miskin, Puskat Kajian Zakat itu menentukan hadul kifayah namanya. Hadul kifayah itu apa? Hadul kifayah itu orang dianggap miskin kalau tidak mencapai hadul kifayah. Walaupun dia sebenarnya sudah nyampe hadul kifayah, dia itu tetap mustahik sebenarnya, tapi mustahik tidak prioritas.
Berapa hadul kifayah itu? Per jiwa 700.000 sebulan. Kalau jenengan punya istri 1, anaknya 3, jenengannya 1, berapa? 5 kali 700.000, berarti jenengan harus punya penghasilan 3,5 juta. Kalau ada di masyarakat kita ini ada orang penghasilannya di bawah 3,5 juta, padahal rakyatnya 5, maka dia utama, harus dikasih duluan. Gitu ya, di bawah hadul kifayah namanya. Orang yang di bawah hadul kifayah itu yang diutamakan. Berarti rapat pertama itu siapa saja yang di bawah hadul kifayah. Nah gitu. Ini masih sisa baru orang-orang yang sudah sampai di hadul kifayah, tapi dia belum menjadi muzaki yang nisabnya penghasilannya 6,7 juta sebulan, atau penghasilannya itu setara dengan 85 gram emas murni setahunnya. Kalau dia belum punya penghasilan sebanyak itu, dia itu belum wajib zakat, maka dia tetap mustahik, tapi tidak prioritas karena sudah lewat hadul kifayah. Nah, yang di bawah hadul kifayah udah selesai semua, tiba-tiba ada orang berzakat lagi sekarung 2 karung, bagikan saja kepada orang yang sudah mulai melewati atau sudah masuk hadul kifayah. Bagikan kepada mereka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagikan kepada mereka. Loh, Pak, orangnya banyak loh. Nanti loh, dia kan sama kayak saya, nggak susah-susah amat, gitu kan? Gajinya juga sama 3,5 juta. Loh kok dia dapat zakat, saya nggak dapat? Bagi Pak yang rata, biar nggak saling meri. Dikit Pak Ustadz dapatnya, karena yang zakat waktu wujub sama waktu afdol itu sedikit. Ya udah bagi sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Ini karena dia bukan termasuk yang prioritas, karena dia sudah melewati hadul kifayah, sampai atau melewati. Nah, yang di bawah hadul kifayah itu yang diutamakan dan itu yang harus diberi. Matur nggih? Matur nuwun. Ada oke. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perlu ada tanya jawab mboten? Belum. Berapa penanya nih? Nanti saya serahkan kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Direktur nanti. Baik, karena waktu buka puasa lewat 13 menit, jadi untuk memanfaatkan waktu yang sedikit, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan kepada bapak yang bertanya. Silakan kepada bapak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Basnas Susi Awas dan rombongan dan seluruh bapak-bapak yang hadir dalam pelatihan Amazon ini, tidak saya sebutkan satu persatu, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung mawon Pak waktu nih. Di sini mohon izin, saya ingin bertanya ini Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih karena ada kegiatan ini, karena selama ini tidak pernah kami mengikuti kegiatan ini. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana yang selama ini kami lakukan, karena hukumnya bagaimana ya? Karena takut kali ini selama ini melakukan kegiatan zakat ini disahkan oleh ketua masjid, termasuk saya itu ketua masjid. Takut kali ini selama ini yang kami lakukan ini, karena terus nantinya Pak, penyampaian nanti untuk 2,7 kilo ini agak ya mungkin di masyarakat itu ada problem, karena selama ini ya, tahu kami kita sampai ngomong sejak akhir itu 2,5. Nah, jadi kami cara menyikapinya itu bagaimana?
Terus di kami di Desa Sukorejo ini Pak, terus terang saja masjidnya banyak. Jadi kami ini hanya perwakilan Anda dari satu masjid. Nah, mungkin itu aja karena sebenarnya masih banyak yang saya pertanyakan karena waktunya sudah pendek. Namanya siapa Pak? Lamuci ya. Pak Lamuci. Mungkin rekan-rekan nanti ada yang bertanya juga biar juga ada yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak, lanjut untuk dua penanya lagi. Mohon langsung sebutkan nama langsung bertanya baik untuk mengamalkan waktu itu. Saya persilakan. Nomor panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tentang masalah pembagian Pak. Ini ada sering berbeda. Masalah sakdila atau belajar masalah sakdila maka mari diterima zakat tersebut. Tolong jelaskan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadio, berasal dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Mesel Bawah. Yang mau menanyakan ini tadi dari awal Bapak mulai pembukaan ini sudah Sukorejo Timulyo, dan saya ini termasuk wilayah Mesel Bawah. Sehingga ikut ke sini ini mendapat undangan dari panitia penyelenggara daripada pembinaan Amil dan Amil ya. Sehingga untuk SK-nya tadi sebetulnya kalau Sukorejo dengan Timulyo sudah. Nah kita ini bagaimana tidak lanjutnya karena sudah termasuk Sukorejo dan Timulyo. Ini penjelasan STL Ulut Rawas ya? Ya, tapi sebenarnya jaminan dengan Timulyo ini misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mengenai tempat saya ini seperti apa yang dikatakan Pak Mufti, yaitu banyak masjid, tapi yang datang ini hanya perwakilan. Yang selanjutnya kita selaku ketua masjid Al-Fatih ini selama ini belum tahu apa yang menjadi ketentuan daripada bapak-bapak yang ada di atas sebagai pejabat, sehingga saya ini takut selama ini yang kita laksanakan tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh bapak, kita ini berdosa. Tapi karena kita belum tahu, jadi sarankan pada Allah Subhanahu Wa Taala sama ya. Nanti itu juga masalah miskin makin miskin karena di kami ini sebenarnya janda yang ikut anaknya tapi anaknya mabuk, yang janda ini tetap dapat itu gimana Pak? Atau enggak? Biasanya kalau di rata-rata seperti itu sih, bingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Topi jawab ya. Pertama saking Pak Lamuci, bagaimana yang telah lalu-lalu? Ma'fu anhu. Ya. Jadi falahu ma salaf wa amruhu ilallah, gitu ya. Itu tentang apa? Ayat tentang riba. Jadi ada orang yang bisnisnya tuh riba, ngerenten segala macam, setelah datang Islam tahu riba itu haram, dia tobat, terus nanya, bagaimana yang lalu-lalu? Ya kan? Ya udah. Falakum ma salaf. Udah, itu rezekimu yang udah lalu, itu rezekimu, gitu kan? Fa amruhu ilallah. Maka urusannya kembalikan kepada Allah. Yang penting tobat dari saat sekarang diluruskan. Bismillah. Terus bagaimana kita menyampaikan tentang ketentuan 2,7? Gini aja sederhana, pakai logika aja gini. Mas, sampean beli beras ke warung, anget atau boten? Boten anget toh? Biasanya literan juga dipres gitu kan? Itu kalau untuk zakat itu hati-hati. Karena kalau kurang sedikit kadarnya, misalnya 2,5 kilo, tapi ternyata setelah ditimbang benar-benar sama malaikat itu cuman 2 kilo 4 on 50, kurang setengah mata,
itu nggak sah zakat fitrahnya, menjadi zakat biasa. Puasanya jenengan pahalanya nggak sampai. Mau kayak gitu? Oh ya nggak mau, ya udah nambahin 2 on nggak apa-apa. Itu tuh hati-hati. Itu aja sampaikan. Kalau tetap kekeh, terima Pak. Tetap terima. Kalau kekeh juga kan kita cuma bisa mengajak, mengedukasi masyarakat. Tapi pokoknya saya 2,5 kilo. Kalau nggak 2,5 kilo saya nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa, tak terima. Yang penting diedukasi dulu. Tapi cara menyampaikan logika yang mudah, nggak usah 1 sok itu 4 mut, gitu kan? 1 mut itu sekian kilo. Terus kemudian kalau 1 sok itu sama dengan 2,7 on, 2 kilo 7 on, nggak ngerti dia Pak. Nggak ngerti. Pokoknya kalau 2,5 nggak anget, turun sedikit jadi zakat biasa, apa jadi sedekah biasa. Tapi kalau 2,7 turun sedikit, masih di atasnya 2,5, aman jenengan, puasanya terima. Itu ya, ini sharing cara menjelaskan sing masuk akal wong awam itu kan. Oh iya yo, timbangannya kurang aku malah ra ketompo posone. Nah, ora situ lebaran sampean. Oke, kemudian Pak Hartono. Pembagian fisabilillah. Mana Pak Hartono? Nah, nggih, pembagian fisabilillah itu pripun ngoten nggih? Nah, fisabilillah menurut fikih semua imam mazhab itu sepakat fisabilillah itu al-ghuzzatu fi sabilillah. Ghuzzat itu artinya orang yang megang senjata perang di jalan Allah. Sekarang kan nggak ada ya. Nah, sekarang kita pakai fikihnya MUI. Yang dipakai Basna sekarang fikihnya MUI. Apa? Fi sabilil khair. Orang-orang yang sibuk ngurusin kebaikan-kebaikan. Contoh, ada guru ngajar murid-murid pagi di rumahnya, habis asar di masjid sampai maghrib sampai ngisa. Ora sempet motong, ora sempet ngambil buah, ora sempet nyambut gawe, itu fisabilillah. Ya, akhirnya dia miskin karena nggak sempat bekerja. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak, ya kan? Walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Maka berinfaklah kalian, maka bagikanlah sedekah itu, zakat itu kepada orang-orang yang terikat dengan fisabilillah, terikat dengan kerjaan baik tapi nirlaba, nggak ada untungnya. Lain Pak, zaman sekarang ngajar pagi honornya sekian, ngajar sore honornya sekian, ngajar malam honornya sekian, sibuk ngajar rumahnya gedung, kalah bupati rumahnya. Penceramah itu, wah, tarifnya mahal Pak. Nah kalau itu nggak fisabilillah itu, ya itu ya, wallahu alam lah itu ya, nggak usah dikomentari. Tapi kalau ada di rumah, di tetangga-tetangga kita, nggih Pak Hartono nggih, dia ngajar, dia kesana, kesini, ke situ, akhirnya waktunya habis, nggak sempat bekerja, atau sempat bekerja tapi nggak maksimal hasilnya, nggak nyukupi. Maka dia fisabilillah. Gitu, nggih. Guru ngaji, terus. Nah, itu apakah wajib mendapatkan? Kemudian seperti imam, seperti khotib, apakah itu wajib menerima, Pak? Kalau dia terikat, maka dia termasuk yang berhak menerima. Wajib kita kasih. Contoh, imam rawatib 5 waktu dia ngimami terus, itu biasanya oleh pengurus masjid digaji, betul nggak? Imam tetap, karena dia terikat, mau kerja los nggak bisa, jauh-jauh dari masjid nggak bisa, nanti sebentar lagi adzan, ya kan? Sebentar lagi duhur, sebentar lagi ngasar, sebentar lagi maghrib, masuk. Alhamdulillah, sudah dibagikan belum minumnya nih buka puasanya? Oh di teras, oh ya. Oke, jadi gimana nih, kita buka dulu ya. Jawab pertanyaan berikutnya atau di terkemon dibagi. Masih ada 1 pertanyaan lagi nih. Jawab mawon. Jawab mawon. Sampun nggih? Alhamdulillah. Dari Pak Ngadio Sumber Karya, gimana SK Ulu Trawas gitu, STL Ulu Trawas nggih? Silahkan nanti nomor teleponnya dikasihkan ke Mas Taufik. Jenengan nyuwun nomor HP-nya Mas Taufik, nanti diurus, pokoknya bisa.
Pokoknya sekarang gini, saya prinsipnya Basnas akan mempermudah, tidak mempersulit. Pokoknya semua yang mengajukan asal siap menjadi amil, saya SK-kan. Nanti sambil berjalan, yang serius apa yang enggak akan berguguran. 3 bulan enggak laporan walaupun nihil, maka dia tidak berlaku lagi SK. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu masyarakat, yang patokannya ke sini dia. Bismillahirrahmanirrahim.